channel YouTube Mas dan Ember. Orang yang mengajak Nabi Muhammad bergulat. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam. Masa saat Rasulullah masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan ke kedalaman ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid, Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuasaan meski badannya kekar dan besar. Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki yang kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga jarak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara. Paling mencolok dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah SAW adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau berduel gulat dengan Rukanah. Subhanallah. Ibnul Atsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah berduel gulat dengan Nabi. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Isti'abe oleh Ibnu Abdil Barhal 801 dan Asadul Gabah oleh Ibnul Atsir hal 1708. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wahai Rukanah, bukankah kamu bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang kamu serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah Anda akan mempercayai kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Iya. Rasulullah berseru, Ayo berdiri, akan kukalahkan kamu. Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah pun berkata, Kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad, luar biasa! Kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah SAW bersabda, Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika kamu bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi SAW menjawab, Akan kupanggil pohon yang kamu lihat itu, dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempat semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya.
Ia berkata, "Wahai anak-anak Abdu Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Kemudian, Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tahqiq Al-Halabi, 1, 390-391. Dalam riwayat Al-Balaguri disebutkan bahwa Rukanahlah yang menantang Rasulullah SAW bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdu Manaf, telah sampai kabar tentangmu. Aku tidak mengenalmu sebagai pembohong. Jika kamu mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin kamu orang yang benar." Nabi SAW pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Ali Ajan mengatakan, ketika Rukanah datang kepada Nabi SAW untuk memeluk Islam di hari Fatu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika kamu bergulat denganku, kamu akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu, Ansabul Ashraf oleh Al-Balazuri. 155, 9, 392, 392. Ia memiliki penguat dalam riwayat At-Tirmidzi 1784, Abu Dawud 4078, dan Al-Hakim 5903. Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi SAW pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah, namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi SAW dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu mau berduel gulat denganku?" Nabi SAW menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Nabi SAW yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah kamu adu gulat sekali lagi?" Nabi SAW menjawab, "Apa ketidakseimbangannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel di tanah, kecuali dirimu sendiri. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu sendiri. Namun sekarang aku memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan kamu adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan semua dombanya. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istiab 2770, Ibnul Atsir dalam Asadul Gabah 5544, Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah fi Tamyiz Asy-Syahabah 9279, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irawa Al-Galil 1503. Usai masuk Islam, Rukanah kemudian pindah ke Madinah dan tinggal di kota Nabi SAW hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah. Pelajaran dari peristiwa ini adalah betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, ternyata Rasulullah tidak menyerah untuk mendakwahi mereka. Rasulullah pun tetap berlaku ramah kepada mereka. Peristiwa ini juga menunjukkan pendekatan dakwah kepada satu orang berbeda dengan yang lainnya. Tidak semua orang dapat menemukan hidayah melalui pendekatan ceramah. Bahkan, kadang seseorang malu menerima dakwah dengan cara ceramah. Namun, ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu,
Terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Rukana, seorang pegulat hebat, tak tertandingi di zamannya, ternyata bisa dikalahkan oleh Rasulullah dalam bergulat, dan kemudian hari mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Itulah kisah Rukana, orang yang mengajak Rasulullah bergulat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.